Masa awal Jemaat Tomohon. Tahun 1989, daerah Tomohon secara keseluruhan ketika itu atau sebelum pemekaran, wilayahnya mencakup kampung-kampung, Walian, Matani, Kamasi, Kolongan, Talete, dan Paslaten. Tomohon juga dikenal sebagai pusat penginjilan di awal sejarah Gemim berdiri dan menjadi pusat dari Pakasaan Tomohon, kemudian digabung dengan Pakasaan Sarongsong menjadi distrik Tomohon Sarongsong. Karena itu, dapat dipahami bahwa jemaat-jemaat distrik Tomohon Sarongsong terlambat berdiri sendiri jika dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain yang ada di Tomohon. Momen yang bertepatan dengan berdirinya Gemim Bersinode tanggal 30 September 1934 menandai juga berdirinya Jemaat Matani. Menurut data yang jelas, Jemaat Matani mulai beribadah di Kanisah Matani terhitung sejak 15 September 1934, dalam pengertian mulai menggunakan gedung gereja yang baru dibangun. Karena itu terungkap dalam keterangan-keterangan informan bahwa penentuan masa berdirinya Jemaat Baitani perlu diperhitungkan dengan kenyataan bahwa jauh sebelumnya orang-orang Matani telah berada sebagai jemaat Tomohon yang beribadah di gedung gereja Sion sekarang ini terhitung sejak masa-masa awal penginjilan di Tomohon. Ada Matern dan istrinya Nyonya Matern Otshov serta C.F. Herman adalah dua pekabar Injil yang datang di Manado pada tahun 1936. C.F. Herman langsung ke Amurang dan ada Matern serta istrinya untuk beberapa waktu tinggal di Manado tetapi kemudian datang di Tomohon. Matern kemudian menjadikan Tomohon sebagai pos pekabaran Injil atas bantuan dari D.S. Helendorn yang sudah bertugas sebagai predikan di Manado sejak tahun 1827. Karena itu, Tomohon menjadi pos pekabaran Injil keempat sesudah Tondano, Langoan, dan Amurang. Nyonya Matern Otshov meninggal tahun 1840 dan ada Matern meninggal 2 Desember 1841 di Manado. Ada Matern diganti oleh pekabar Injil Nicholas Philip Wilken. Sebelum datang di Tomohon, ia sudah 4 bulan bekerja di Tanah Wangko. Bulan April 1843, ia menikah dengan Nona M.E. Hood. Ia mendapati Tomohon sesudah 2 tahun ditinggal ada Matern. Sesudah pembukaan Stofil, jemaat Tomohon terdiri dari jemaat desa, yakni Talete, Kamasi, Kolongan, Paslaten, Matani, dan Walian. Belum ada guru jemaat di jemaat-jemaat ini. Rumah gereja yang ada yakni gereja besar, yang sekarang adalah gereja Sion, 1928, dan rumah gereja Walian. Kemudian disusul menjelang berdirinya Gemim, tahun 1933, rumah gereja Matani. Mulai 30 September 1934, Tomohon resmi menjadi pusat Gemim. Ketika berdiri atau bersinode, telah ada 10 klasis, yaitu Maumbi, Air Madidi, Tondano, Tomohon, Sonder, Langoan, Ratahan, Kumalembuai, dan Manado Kota. Periode sebelum Gemim bersinode pada tahun 1934, jemaat-jemaat asal Matani sudah ada. Pada tahun 1839, dilakukan pembaptisan pertama oleh Dr. Randes Ada Matern di gereja pusat kepada 6 orang Tomohon. Sedangkan pada tahun 1847, Mayor Mangan Ngantung Palar atau biasa disebut Ngantung Palar, asal Matani dibaptis oleh pekabar Injil N.P. Wilken. Selanjutnya pada tahun 1874, di tiap-tiap jemaat di distrik Tomohon, Kakaskasen, dan Sarongsong telah terbentuk majelis jemaat dan pada tahun 1875
telah terbentuk 20 jemaat negeri. Tahun 1933, Gereja Pertama Matani berdiri dan menjadi gereja utama di Matani atas keterangan Bapak Henrikus Ben Palar dan Bapak Yudi Turambi. Tentang gereja Matani yang dimaksud adalah menyangkut gedung gereja dan bukan tentang berdirinya sebagai jemaat. Jadi, jauh sebelum tahun 1934, sudah ada orang Kristen di Matani. Karena itu, hendak diperjelas lagi bahwa informasi berkaitan tentang kekristenan sebelum tahun 1934 bisa menjadi dasar untuk penentuan keberadaan jemaat Matani, terutama awal berdirinya sebagai jemaat. Tahun 1915, ketika Pendeta De Koning menjadi Direktur Stofil dan diperbantukan di Resort Tomohon, di kampung-kampung belum ada gereja-gereja atau kanisa. Kebaktian masih dipusatkan di gereja besar, yaitu Gereja Sion. Pada tahun 1918, ibadah Minggu pagi distrik Tomohon dilaksanakan di gereja pusat atau yang disebut sekarang Gereja Sion, tetapi pada sore hari ada dua kelompok ibadah, yakni kelompok talikuran dan kelompok sendangan. Nama jemaat Tomohon pada tahun 1934 adalah Gereja Protestan. Ketua Klasis Tomohon adalah Dr. Randes AZR Wenas dan kantor sinode berkedudukan di Kamasi. Pada tahun 1950 sampai 1964, terutama berhubungan dengan penggunaan nama Baitani. Belum dapat ditelusuri asal-usul penamaan Baitani pada pertama digunakan. Namun katanya dasar utama adalah Alkitab. Jika demikian, dapat dijelaskan bahwa kata Baitani dalam Alkitab sulit ditemukan. Hal yang dapat menjadi acuan adalah asal kata Ibrani Baitani. Bait adalah rumah, ani adalah kata ganti orang yang menunjuk Tuhan. Dalam Alkitab terdapat antara lain kata-kata Bet Elohim atau Bet Adonai, yang berarti rumah Tuhan. Nama bukan asal nama, tetapi mengandung makna imani yang dalam. Nama Baitani Matani menunjuk pengakuan iman bahwa gedung gereja adalah tanda kehadiran Allah atau tempat berdiam Tuhan Allah, yang terus mengundang jemaatnya untuk diam bersamanya dan berkarya bagi keselamatan yang disediakannya. Tepatlah nama itu sebagai sumber motivasi untuk menggunakan gedung gereja Baitani sebagaimana maksud firman Allah. Nama itu adalah nama jemaat, tentu sebagai persekutuan maupun individu, sehingga setiap orang senantiasa memiliki motivasi melayani.